Yang pertama, lahirnya Piagam PBB. Liga Bangsa-Bangsa atau LBB merupakan lembaga yang memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan dunia dengan cara menyelesaikan sengketa melalui diskusi dan perundingan. Dalam perkembangannya, LBB gagal menjalankan tugas tersebut. Memasuki 1939, adanya keinginan Jerman, Italia, dan beberapa negara yang tergabung dalam blok poros atau sentral untuk menginvasi wilayah lain dan memperkeruh hubungan antar bangsa. Dalam kondisi tersebut, Amerika Serikat dan Inggris sepakat menyusun Piagam Perdamaian. Pada tanggal 14 Agustus 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengadakan pertemuan di atas kapal USS Augusta di Samudra Atlantik. Dalam pertemuan tersebut, Franklin D. Roosevelt dan Winston Churchill menyepakati sebuah dokumen yang disebut Atlantic Charter atau Piagam Atlantik. Secara umum, Atlantic Charter berupa deklarasi damai. Beberapa kesepakatan yang ada dalam piagam ini sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada negara yang melakukan perluasan wilayah. Yang kedua, tidak ikut campur tangan dalam pemerintahan suatu bangsa. Yang ketiga, mengakui hak semua negara. Yang keempat, mengusahakan perdamaian dunia. Dan yang terakhir, mengupayakan penyelesaian masalah secara damai. Dalam perkembangannya, Piagam Atlantik menjadi acuan dalam konferensi internasional mengenai penyelesaian Perang Dunia II. Piagam Atlantik juga menyerukan kerjasama internasional untuk menjamin peningkatan kesejahteraan hidup dan meninggalkan segala bentuk kekerasan. Piagam Atlantik menegaskan prinsip-prinsip tertentu dalam kebijakan nasional tiap-tiap negara untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pada 1 Januari 1942, konferensi di Dumbarton Oaks di dekat kota Washington, Amerika Serikat, dilaksanakan untuk menindaklanjuti Piagam Atlantik. Konferensi tersebut dihadiri oleh 26 negara. Dalam konferensi tersebut disepakati pembentukan suatu lembaga yang bernama United Nations. Lembaga ini bertugas menyelesaikan konflik internasional dan memelihara perdamaian dunia. Pada 25 April 1945, negara-negara sekutu kembali mengadakan pertemuan sebagai tindak lanjut konferensi di Dumbarton Oaks. Kali ini konferensi diadakan di kota San Francisco, yaitu Amerika Serikat. Pertemuan ini terselenggarakan atas prakarsa Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Tiongkok. Pertemuan ini berlangsung selama 2 bulan dan dihadiri oleh 50 negara. Pertemuan di San Francisco berakhir pada 26 Juni 1945. Pertemuan ini menghasilkan dokumen yang disebut dengan United Nations Charter Piagam PBB. Pada 24 Oktober 1945, negara-negara sekutu kembali mengadakan konferensi lanjutan di San Francisco, Amerika Serikat. Penyelenggaraan konferensi ini bertujuan mengesahkan pembentukan PBB. Selanjutnya, 24 Oktober 1945 ditetapkan sebagai hari berdirinya PBB. PBB diresmikan dengan nama United Nations Organization UNO atau Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Isi piagam PBB ini dibagi menjadi beberapa bab dan pasal. Bab 1, tujuan dan prinsip, pasal 1 dan 2. Bab 2, keanggotaan, pasal 3 sampai dengan 6. Bab 3, organ-organ, pasal 7 sampai dengan 8. Bab 4, majelis umum, pasal 9 sampai dengan 22. Bab 5, Dewan Keamanan, pasal 23 sampai dengan 32. Bab 6, penyelesaian pertikaian secara damai, pasal 33 sampai dengan 38. Bab 7, tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, dan tindakan agresi, pasal 39 sampai dengan 51. Bab 8, kesepakatan kawasan, pasal 52 sampai dengan 54. Bab 9, kerjasama ekonomi dan sosial internasional, pasal 55 sampai dengan 60. Bab 10, Dewan Ekonomi dan Sosial,
pasal 61 sampai dengan 72. Bab 11. Deklarasi mengenai wilayah tanpa pemerintahan sendiri, pasal 73 sampai dengan 74. Bab 12. Sistem perwalian internasional, pasal 75 sampai dengan 85. Bab 13. Majelis Perwalian, pasal 86 sampai dengan 91. Bab 14. Mahkamah Internasional, pasal 92 sampai dengan 96. Bab 15. Sekretariat, pasal 97 sampai dengan 101. Bab 16. Ketentuan-ketentuan lainnya, pasal 102 sampai dengan 105. Bab 17. Ketentuan-ketentuan keamanan peralihan, pasal 106 sampai dengan 107. Bab 18. Amandemen atau perubahan, pasal 108 sampai dengan 109. Bab 19. Ratifikasi dan penandatanganan, pasal 110 sampai dengan 111. Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari berakhirnya Perang Dunia II. Oleh karena itu, Piagam PBB yang ditandatangani seiring berakhirnya Perang Dunia II turut memengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengaruh tersebut terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing dan memperjuangkan kemerdekaan. Selain itu, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama menunjukkan pernyataan bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Bangsa Indonesia menganggap penjajahan atas bangsa lain merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bangsa Indonesia mendukung setiap bangsa di dunia untuk menentukan nasib sendiri. Tekad bangsa Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan dan upaya menentukan nasib sendiri sebagai bentuk pengaruh Piagam PBB juga diwujudkan dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tekad bangsa Indonesia tersebut tampak pada kalimat kedua dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan yang diusulkan oleh Muhammad Hatta yang berbunyi pada kalimat berikut. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pengaruh Piagam PBB juga tampak pada tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan PBB. Tujuan tersebut yaitu melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan mengusahakan perdamaian dunia, sehingga Piagam PBB turut mendasari penetapan tujuan Republik Indonesia. Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi juga tertuang dalam Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia, lebih tepatnya dalam sila pertama dan kedua. Kedua sila tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia memberi kebebasan bagi warga negaranya untuk menjalankan kehidupan beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, hak asasi manusia juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28, yang berisi bahwa setiap orang memiliki hak-haknya masing-masing dan berkuasa sepenuhnya. Pasal 28 sendiri terdapat 10 pasal yang terdiri dari pasal 28A sampai pasal 28J.